Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 14. Dalam 1 Korintus pasal 14, Rasul Paulus menulis yaitu tentang karunia Roh Kudus. Nah, jadi di 1 Korintus pasal 14 Rasul Paulus banyak menulis atau membahas tentang bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh ini ada berapa macam? Ya. Kita akan melihat bahwa bahasa roh ini ada dua macam, ya. Nah, dari Alkitab kita akan melihat, kita akan mempelajari bahwa bahasa roh ada dua macam. Bahasa roh yang pertama adalah digunakan untuk berdoa. Ya. Bahasa roh yang pertama kegunaannya adalah untuk berdoa. Kemudian bahasa roh yang kedua digunakan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 14 yaitu ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 14 ayat kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, di sini Rasul Paulus menulis yaitu aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, artinya di sini Rasul Paulus mewakili Tuhan, mewakili Allah, mewakili Tuhan Yesus, ya. Di mana dia berkata aku suka, artinya Tuhan suka, ya. Nah, di sini jadi Rasul Paulus menulis 1 Korintus 14 atau menulis firman Tuhan bukan menurut keinginannya, bukan menurut kepandaiannya, ya. Tapi menurut keinginan Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus untuk menulis kitab suci. Ya, salah satunya adalah 1 Korintus. Ya. Nah, jadi Rasul Paulus di sini mewakili Tuhan. Ya, dia berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah, ya, suka, ya, kalau umat Tuhan, orang yang percaya berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, karena itu Tuhan memberikan bahasa roh kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan, karena Tuhan suka. Ya, kalau Tuhan tidak suka, ya Tuhan tidak akan memberikan bahasa roh, ya, kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan. Nah, di sini bahasa roh dan bahasa lidah sebenarnya sama. Ya, mungkin ada orang bingung, ya, bahasa roh itu apa, bahasa lidah itu apa? Ya, nah, jadi bahasa roh dan bahasa lidah itu sama, ya. Nah, Alkitab terjemahan lama itu menulisnya TL, menulisnya bahasa lidah. Nah, Alkitab terjemahan baru menulisnya bahasa roh. Ya, ini hanya perubahan bahasa saja, nah, untuk satu hal yang sama, ya. Nah, jadi bahasa roh dan bahasa lidah sama, ya. Nah, di sini kemudian di sini tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Nah, jadi di sini bahasa roh ini, ya, dihubungkan atau dibandingkan dengan karunia bernubuat. Nah, jadi tadi ada dua macam bahasa roh, yaitu bahasa roh untuk berdoa dan bahasa roh untuk bernubuat, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kemudian di sini sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh yang jenis bernubuat, nah, di sini dikatakan, Rasul Paulus katakan itu harus ditafsirkan, ya, harus ditafsirkan bahasa rohnya, ya. Orang yang bernubuat, ya, lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, jadi walaupun bahasa roh itu adalah jenis nubatan atau menyampaikan pesan Tuhan, kalau itu tidak ditafsirkan, maka itu tidak ada artinya.
Maka Rasul Paulus berkata, ya, lebih berharga orang yang bernubuat ya daripada dia berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti bahasa roh itu tidak baik atau tidak bagus untuk digunakan. Nah, jadi karena bahasa roh ini ada dua macam. Ya, mungkin ada orang berpandangan kalau bahasa roh itu hanya satu aja, atau satu jenis, atau hanya satu macam, atau hanya satu fungsi saja. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, bahasa roh itu banyak sekali kegunaannya. Ya, bukan hanya untuk berkata-kata saja, bukan hanya untuk berdoa saja, bukan hanya untuk menyampaikan pesan saja, tapi bahasa roh itu banyak sekali kegunaannya. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 14 ya, di ayat ya yang terakhir Rasul Paulus menulis ya, yaitu di ayat 39, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, jadi jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, apalagi mencap bahasa roh itu sesat ya. Orang yang pakai bahasa roh sesat ya, nah itu udah melenceng dari firman Tuhan ya, sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh ya, kecuali kalau bahasa roh itu bukan pemberian Tuhan. Kalau bahasa roh itu adalah pemberian setan, ya itu harus dilarang ya, nggak boleh. Nah, tapi kalau bahasa roh itu adalah pemberian Roh Kudus, pemberian Tuhan, itu tidak boleh dilarang ya. Nah, cuma di sini dalam 1 Korintus 14 penggunaan bahasa roh ini ya akan diperbagus atau ditertibkan oleh Rasul Paulus ya, melalui tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ya. Kemudian ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, jadi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Orang yang mau pakai bahasa roh itu harus sopan dan teratur, kata Alkitab ya. Nah, jadi di sini dihubungkan dengan sopan dan teratur tadi dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 5. Apabila bahasa roh tersebut adalah jenis untuk menyampaikan pesan Tuhan atau jenis untuk bernubuat, maka itu harus ditafsirkan. Nah, kalau tidak bisa ditafsirkan, kalau tidak ada yang menafsirkan, maka Rasul Paulus menganjurkan ya di ayat-ayat yang selanjutnya, yaitu harus berdiam diri ya. Kalau tidak ada yang bisa menafsirkan, apakah orang itu yang berbicara dia tidak bisa menafsirkan, ataupun orang lain, jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang ada di sana tidak bisa menafsirkan, maka lebih baik dia diam aja, kata Rasul Paulus ya, daripada dia mengucapkan bahasa roh tidak bisa dimengerti oleh orang. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah bahasa roh jenis untuk menyampaikan pesan Tuhan atau jenis bernubuat. Nah, jadi di sini Rasul Paulus membandingkan dengan orang yang bernubuat. Nah, jadi orang yang bernubuat itu dia menyampaikan pesan Tuhan ya. Jadi orang yang bernubuat itu tidak selalu dia dengan bahasa roh ya, dia bisa menyampaikan pesan Tuhan ya, mungkin dia bisa mendengar suara dari Tuhan ya di telinganya, atau dia mungkin bisa mendapatkan pesan Tuhan di dalam hatinya, di dalam rohnya, kemudian dia sampaikan ya. Nah, itulah yang disebut dengan nubuat, karunia nubuat ya. Nah, jadi itu nggak selalu harus dengan berbahasa roh ya. Nah, tetapi ada jenis nubuat yang melalui karunia bahasa roh. Nah, itulah bahasa roh jenis bernubuat ya, atau jenis menyampaikan pesan Tuhan, dan itu perlu ditafsirkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa roh jenis untuk berdoa. Ya, kita akan melihat, kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 14. Ini adalah bahasa roh ya untuk berdoa ya. Nah, kita akan baca 1 Korintus 14 ayat ke 14 dan ayat ke 15. 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15. Kita baca 1 2 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amen. Nah, jadi yang kedua, yang berikutnya adalah bahasa roh yang digunakan untuk berdoa. Karena di sini Rasul Paulus menulis
Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya, ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, di sini Rasul Paulus berkata, kalau dia berdoa dengan bahasa roh, ya, rohnya yang berdoa, kata Rasul Paulus. Akal budinya atau pikirannya tidak berdoa. Ya. Nah, jadi kegunaan bahasa roh yang berikutnya adalah untuk berdoa, ya, untuk berdoa, ya. Nah, jadi kegunaan bahasa roh adalah untuk berdoa, ya. Doa adalah perintah Tuhan. Kemudian bahasa roh adalah untuk berdoa. Maka seperti yang Rasul Paulus tadi katakan, jangan merarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Salah satu, karena dia sedang berdoa dengan bahasa roh. Nah, kalau melarang orang memakai bahasa roh, sedangkan bahasa roh itu untuk berdoa, artinya orang itu melarang orang untuk berdoa. Ya, sedangkan Alkitab memberikan perintah, ya, bahwa kita harus berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5, senantiasa berdoa, berdoa dengan tidak henti-hentinya, berdoa dengan tidak berkeputusan, ya. Nah, kemudian jadi bahasa roh ini, ya, dipakai untuk berdoa, ya. Nah, jadi itulah kegunaan bahasa roh untuk berdoa, untuk membantu kita dalam berdoa. Kita akan membaca dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Ya, kita baca 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus membantu umat Tuhan, membantu orang-orang percaya untuk berdoa, ya. Nah, jadi salah satu kelemahan umat Tuhan yang ditulis dalam ayat 26 yaitu kelemahan di dalam berdoa. Yaitu banyak umat Tuhan, banyak orang percaya yang kurang berdoa, yang jarang berdoa, yang malas berdoa, yang tidak tahu cara berdoa, tidak tahu apa yang harus dia katakan sama Tuhan. Nah, karena itu salah satunya Tuhan memberikan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus maka diberikanlah bahasa roh, bahasa-bahasa yang baru. Nah, karena itu bahasa roh untuk berdoa, ya, kegunaannya untuk berdoa di sini. Nah, jadi ketika seseorang berdoa pakai bahasa roh, dia mengucapkan, ya, di sini dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, dalam arti adalah dengan kata-kata yang tidak terucapkan, dengan kata-kata yang tidak dimengerti, ya. Nah, jadi Roma 8 ayat 26 dikatakan roh itu berdoa, ya, kepada Allah dengan, ya, menggunakan atau melalui mulut kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya, sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia, yang tidak bisa disampaikan, diungkapkan dengan kata-kata manusia. Nah, itulah bahasa roh, ya, bahasa-bahasa yang baru, ya, bahasa-bahasa roh, ya. Nah, jadi kegunaan bahasa roh yang tadi pertama untuk menyampaikan pesan Tuhan itu perlu ditafsirkan. Yang kedua adalah kegunaannya adalah untuk berdoa. Nah, di sini Rasul Paulus tidak menulis dalam Roma pasal 8 bahwa bahasa roh jenis doa tersebut harus ditafsirkan. Karena di sini dia dikatakan Allah itu mengetahui maksud doa itu. Tidak dikatakan bahwa orang yang ada di sekitarnya mengetahui maksud doa tersebut. Tidak dikatakan bahwa orang yang berdoa itu mengetahui apa yang dia doakan, ya. Nah, karena di sini dikatakan hanya Allah sendiri yang tahu. Artinya bahasa roh tersebut tidak perlu untuk ditafsirkan.
dan tidak ditulis oleh Rasul Paulus bahwa bahasa roh tersebut harus ditafsirkan. Ya, karena dari ayat ini dikatakan hanya Allah sendiri yang tahu. Ya, jadi bahasa roh ini hanya khusus untuk sampai kepada Allah. Jadi bahasa roh doa ini hanya khusus sampai kepada Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta, gembala, rasul, ya. Ya, tetapi disampaikan kepada Allah, ya. Karena kata-kata tersebut berisi keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Berisi suatu pesan-pesan, ya, yang tidak dimengerti oleh manusia, ya. Bahkan oleh orang yang mengucapkannya, tapi dimengerti oleh Allah. Nah, itu adalah bahasa isyarat atau bahasa rahasia, atau disebut bahasa sandi atau bahasa mursik, ya. Ya, yang hanya diketahui oleh Allah di sini, yaitu oleh Allah Bapa, ya. Nah, jadi Roh Kudus menyampaikan persoalan, permasalahan, ya, yang ada di dalam kehidupan umat Tuhan, baik orang itu sendiri ataupun keluarganya atau pekerjaannya atau pelayanannya atau tetangganya ataupun kotanya, daerahnya, bangsanya ataupun mungkin bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Nah, jadi Roh Kudus memakai orang tersebut untuk berdoa. Di dalam 1 Korintus pasal 14, Roh Kudus memakai apa? Yaitu memakai rohnya untuk berdoa. Nah, jadi di sini bahasa roh itu ada dua macam. Yang perlu ditafsirkan adalah bahasa roh nubat atau bahasa roh pesan Tuhan. Yang tidak perlu ditafsirkan adalah bahasa roh jenis doa. Kemudian 1 Korintus 14 ayat yang terakhir ditegaskan oleh Rasul Paulus menulis itu jangan melarang orang memakai bahasa roh. Kemudian orang yang memakai bahasa roh, dia juga memakai bahasa roh dengan sopan dan teratur. Contoh, dia memakai dengan sopan dan teratur. Umpama orang lagi khotbah, tiba-tiba dia berbahasa roh kencang-kencang. Nah, itu tidak boleh. Artinya dia tidak sopan dan tidak teratur. Walaupun itu bahasa roh pemberian Roh Kudus atau boleh disebut anugerah Tuhan, pemberian Tuhan atau karunia Tuhan, tetapi dia melakukannya dengan tidak tepat, itu salah, ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena itu segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.